Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi atas siklus pengeluaran kas studi kasus pada CV Nusantara Perkasa. Kelompok 4 yang beranggotakan Cindy Fadila Anggrani dengan NIM 17, Igusti Ayu Madinindya Permitaswari dengan NIM 30, dan Novita Ariyanti Marewinur dengan NIM 41. Baik, untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana dalam bab 1 ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembatasan masalah. Di mana latar belakang masalahnya yaitu sebuah perusahaan harus dapat beroperasi secara efisien dan efektif agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perkembangan teknologi sangat membantu kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam sebuah perusahaan yaitu sistem. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem yang diperlukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk menghasilkan informasi akuntansi yang diperlukan perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan lain dalam suatu perusahaan. Siklus pengeluaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena sangat berkaitan dengan pertimbangan yang cermat, sehingga nantinya dapat membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan. Salah satu perusahaan yang membutuhkan siklus pengeluaran yaitu perusahaan manufaktur. CV Nusantara Perkasa merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang menyediakan barang dan jasa advertising bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti, CV Nusantara Perkasa telah memiliki alur kas yang terorganisir namun belum memiliki aplikasi atau sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan pengeluaran kas di perusahaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi atas siklus pengeluaran kas studi kasus pada CV Nusantara Perkasa. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada CV Nusantara Perkasa. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada CV Nusantara Perkasa. Bab 2-nya, yang pertama adalah landasan teori, di mana teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem, yang kedua informasi, lalu ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Lalu untuk state of the art, pada penelitian ini menggunakan dua peneliti terdahulu. Yang pertama dari Yulianti yang ditulis pada tahun 2015 dan Elizabeth Kanti Swasti yang ditulis pada tahun 2017. Lalu untuk bab 3 terdapat metode penelitian, di mana dalam metode penelitian terdapat alat dan bahan, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, tempat dan waktu penelitian, serta variabel penelitian. Di mana instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama wawancara, kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Dan untuk jenis data, kami menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif, serta sumber data melalui data primer dan data sekunder. Lalu untuk alur penelitian, yang pertama studi kasus, lalu identifikasi masalah, lalu teknik analisis data, pengumpulan data, pengolahan data, dan kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu rancangan penelitian, hasil dan pembahasan akan dibawakan oleh teman saya, Cindy dan India. Untuk yang pertama, saya akan berikan waktu untuk Cindy. Baik, selanjutnya ada profil singkat tentang perusahaan, kemudian struktur organisasi perusahaan, tugas dan tanggung jawab, deskripsi sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada CV Nusantara Perkasa, identifikasi sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran di CV Nusantara Perkasa, dan juga rekomendasi sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada CV Nusantara Perkasa. Di mana profil singkat perusahaan CV Nusantara Perkasa ini dibangun oleh Bapak FD Edi Prabowo, yang merupakan perusahaan advertising yang berlokasi di Kerobokan Kaja, Kuta Utara, di mana visi dan misinya menjadi mitra atau sahabat dari klien dengan bukti yaitu lulus uji supplier oleh Prudensial. Selanjutnya, berikut ada struktur organisasi dari CV Nusantara Perkasa.
di mana dari masing-masing struktur organisasi tersebut dibagi menjadi beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang dikelompokkan menjadi yang pertama ada direktur, yang kedua manajer operasional, yang ketiga manajer keuangan, yang keempat marketing dan sales, yang kelima legal perizinan, yang keenam tim kreatif, yang ketujuh kepala produksi, yang kedelapan ada administrasi, dan juga ada pembukuan dan pajak. Selanjutnya, untuk deskripsi sistem informasi siklus pengeluaran pada CV Nusantara Perkasa, di mana user yang dapat mengakses sistem tersebut yaitu direktur, manajer keuangan, administrasi, pembukuan dan pajak, kepala produksi, serta staf produksi. Kemudian, identifikasi sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran di CV Nusantara Perkasa. Yang pertama yaitu penyediaan uang kas yang terbatas, yang kedua laporan pembelian yang mendadak dari pihak produksi, yang ketiga laporan pembayaran vendor yang mendadak dari pihak marketing, yang keempat seringnya pengambilan gaji harian, yang kelima nota realisasi yang sering hilang karena hanya rangkap satu, yang keenam nota pembelian barang yang diterima di dalam administrasi tidak sesuai dengan barang yang diterima, dan yang terakhir persediaan di gudang tidak terkontrol atau kadang persediaan kadang lebih sedikit. Selanjutnya ada flowchart dan deskripsi, di mana sales bernegosiasi dengan klien dan membuat penawaran harga yang disetujui. Kemudian sales menyerahkan penawaran harga ke produksi untuk dibuatkan RAB bahan. Selanjutnya produksi menyerahkan RAB bahan ke keuangan untuk melakukan pengambilan uang, di mana apabila nominal lebih dari 1 juta akan dilakukan pengajuan dan apabila kurang dari 1 juta maka uang bisa diterima. Setelah menerima uang, produksi dapat langsung belanja bahan, kemudian melakukan realisasi dengan membawa nota, kemudian keuangan akan membuat bukti kas keluar yang akan dicatat dalam laporan pengeluaran kas. Selanjutnya, identifikasi SPI dalam siklus pengeluaran kas, di mana pada otorisasi transaksi pada sistem pemrosesan pembelian, penawaran akan diotorisasi oleh pihak keuangan, sedangkan pada sistem pengeluaran kas diotorisasi oleh pihak keuangan yaitu admin dan staf pembelian. Kemudian pemisahan tugas pada sistem pemrosesan pembelian. Pengembalian persediaan dipisahkan dari bagian pembelian barang dan pencatatan barang. Kemudian sistem pengeluaran kas, pemisahan antara bukti kas keluar dengan laporan pengeluaran kas. Kemudian supervisi bagian kepala produksi pada sistem pemrosesan pembelian dan pada sistem pengeluaran kas oleh bagian kepala keuangan. Kemudian catatan akuntansi pada sistem pemrosesan pembelian, file penawaran, dan laporan penerimaan barang, dan sistem pengeluaran kas, bukti kas keluar, dan juga laporan pengeluaran kas. Pengendalian akses pada sistem pemrosesan pembelian yaitu pengendalian terkait barang fisik dan batasi akses hanya untuk catatan akuntansi saja. Kemudian pada sistem pengeluaran kas, pengendalian terkait kas dalam dibatasi akses untuk semua catatan akuntansi di atas. Kemudian verifikasi independen pada sistem pemrosesan pembelian, pihak produksi memverifikasi dokumen receiving report atau dokumen penerimaan barang yang diberikan oleh supplier. Kemudian sistem pengeluaran kas, pihak keuangan memverifikasi dokumen voucher package atau pembayaran pembelian untuk bukti pengeluaran kas. Selanjutnya ada rekomendasi sistem informasi akuntansi di siklus pengeluaran pada CV Nusantara Perkasa. Di antaranya ada flowchart, diagram konteks, DFD level 0, ERD, database, dan juga user interface. Untuk masing-masing penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada flowchart itu yang dimana untuk alur rekomendasi flowchart sendiri untuk sistem pengeluaran kas CV Nusantara Perkasa itu tidak jauh berbeda dengan alur sistemnya telah berjalan. Yang dimana untuk pembedanya sendiri itu berada pada alur pengambilan uang yang dimana tidak terdapat decision atau keputusan seperti sebelumnya dan juga dokumen terkait itu dibuat menjadi rangkap 2. Selanjutnya ada diagram konteks, yang dimana pada diagram konteks ini terdapat 3 entitas yaitu sales, produksi, dan keuangan. Yang dimana setiap entitas ini memiliki hak akses ke sistem untuk melakukan input ataupun outputnya masing-masing.
Selanjutnya itu ada DFD level 0, yang dimana pada DFD level 0 ini terdapat 3 proses, yaitu yang pertama proses pengajuan, yang ketiga proses belanja, dan ketiga proses pencatatan pengeluaran kas. Yang dimana pada proses ini itu dimulai dari sales memasukkan penawaran ke sistem, kemudian sistem akan membawa penawaran tersebut ke keuangan, kemudian keuangan akan memberikan pengajuan ke proses pengajuan, kemudian dari proses pengajuan itu masuk ke sistem ke proses belanja, yang dimana proses belanja itu akan dikembalikan ke entitas produksi, dan entitas produksi itu setelah melakukan pembelanjaan itu akan membawa nota belanja yang dapat diinputkan pada sistem, yang mana setelah diinputkan ke sistem itu akan masuk akan diberikan ke entitas keuangan. Kemudian entitas keuangan akan menginputkan pengeluaran kas kepada sistem pengeluaran kas, yang dimana setelah diinput itu akan disimpan di database, yaitu arsip dokumen. Kemudian berikut merupakan rekomendasi ERD, yang dimana setiap ERD memiliki 6 entitas, yang dimana masing-masing memiliki atributnya sendiri. Yang dimana yang pertama itu ada sales, itu memiliki primary key itu ID karyawan, kemudian penawaran itu primary key-nya itu nomor penawaran, kemudian keuangan itu untuk primary key-nya ID karyawan, produksi untuk primary key-nya itu ID karyawan, kemudian nomor nota itu primary key-nya nomor nota, kemudian yang terakhir itu pengeluaran kas, yang dimana primary key-nya nama karyawan. Yang dimana proses diawali dari sales bernegosiasi dengan klien dan kemudian membuat penawaran harga yang disetujui untuk penawaran tersebut dapat berupa form. Kemudian yang kedua, setelah penawaran berhasil dibuat, kemudian sales akan menyerahkan penawaran harga ke entitas keuangan untuk dilakukan proses pengecekan dan pengajuan. Kemudian yang ketiga itu dalam proses keuangan, penawaran akan dicek. Kemudian setelah di ACC, keuangan akan mengajukan dana ke pihak produksi untuk selanjutnya dilakukan kegiatan belanja. Kemudian yang keempat, proses pembelanjaan, yang dimana entitas produksi diharuskan untuk membawa nota pembelian barang apa saja yang telah dibeli guna realisasi ke entitas keuangan. Dan selanjutnya itu ada nota kemudian akan dibawa ke entitas produksi ke bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan realisasi. Dan yang terakhir itu dalam proses realisasi, nota akan dikonversi ke dalam buku laporan pengeluaran kas yang dilakukan oleh pihak keuangan. Selanjutnya merupakan rekomendasi database, yang dimana terdiri dari 6 entitas, yaitu yang pertama sales, penawaran, keuangan, produksi, nota, dan pengeluaran kas, yang dimana di database ini memiliki relasinya ke tabel rekannya. Kemudian berikut merupakan rekomendasi user interface dari sistem pengeluaran kas CV Nusantara Perkasa. Itu yang pertama, di bagian kiri atas itu ada menu untuk login, yang dimana itu ada untuk menginputkan username dan password. Kemudian dapat mengklik login untuk dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya itu ada setelah login, kemudian akan keluar menu tampilan seperti yang di pojok kanan bawah, itu sistem pengeluaran kas CV Nusantara Perkasa, yang dimana itu ada 3, yaitu penawaran, input nota, dan pengeluaran kas, yang dimana untuk penawaran itu dapat diakses oleh sales dan produksi. Kemudian untuk input nota itu dilakukan oleh kepala produksi, dan untuk pengeluaran kas dilakukan oleh pihak keuangan. Selanjutnya itu ada untuk UI dari pengeluaran kas CV Nusantara Perkasa, yang dimana itu dapat beberapa menu. Itu yang pertama record, yang digunakan untuk melakukan perintah menambah transaksi yang akan dicatat ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, edit, yang digunakan untuk melakukan perintah mengubah transaksi yang telah tercatat pada sistem. Kemudian yang ketiga ada delete, yang digunakan untuk melakukan perintah menghapus transaksi yang telah tercatat pada sistem. Kemudian yang keempat itu ada upload, yang digunakan untuk melakukan perintah memfinalisasi file transaksi agar terekam dalam sistem dan dapat dicetak dalam bentuk softcopy. Dan yang kelima itu ada menu print, yang digunakan untuk melakukan perintah mencetak dokumen file transaksi ke dalam bentuk hard copy.
Selanjutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang dimana untuk kesimpulannya yaitu alur sistem pengeluaran kas dari CV Nusantara Perkasa diawali dari bagian sales melakukan negosiasi dengan pihak klien, yang kemudian apabila telah deal harga antara kedua belah pihak, bagian sales akan membuat penawaran harga yang telah disetujui untuk diberikan ke bagian kepala produksi. Setelah penawaran diberikan ke pihak kepala produksi, kemudian kepala produksi akan menyusun rincian anggaran biaya atau RAB rangkap 1 untuk pembelian bahan-bahan produksi. Setelah kepala produksi atau staf produksi berbelanja bahan, kepala produksi atau stafnya melakukan realisasi dan memberikan nota rangkap 1 pembelian barang yang telah diberi ke bagian keuangan. Kemudian untuk sarannya, dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai sumber informasi penelitian, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat memperoleh informasi lebih dalam tentang objek penelitiannya dituju dan sanggup menjabarkan pengendalian internal sistem informasi akuntansi pengeluaran kas secara menyeluruh dan lebih terperinci guna memberikan gambaran yang baik dan manfaat sistem informasi akuntansi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.